Ya, pemirsa, mata uang Garuda kembali mengalami tekanan dalam sepekan terakhir dan tembus di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pemerintah tetap optimis fundamental ekonomi nasional masih solid dengan sejumlah indikator utama yang tetap terjaga. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia mencatat pergerakan mata uang rupiah cukup fluktuatif dan cenderung mengalami depresiasi dalam sepekan terakhir. Bahkan mata uang Garuda kembali melemah hingga menembus level psikologi Rp18.000 per dolar Amerika Serikat tepat di level Rp18.069. Di sisi lain, konflik global semakin memanas seperti perang Rusia dan Ukraina serta Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Apalagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan mengancam akan menghancurkan Iran jika negara paramullah tersebut berani mencoba membunuhnya. Trump menegaskan pasukan Amerika telah menyiagakan 1.000 rudal dan siap meluncurkan ribuan rudal tambahan ke Iran. Sementara itu, pemerintah hingga kini masih optimis kondisi perekonomian Indonesia masih kuat dan solid. Hal ini seiring dengan prediksi sejumlah lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan OECD yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%. Dari berbagai lembaga, baik itu World Bank, IMF, maupun OECD, pertumbuhan ekonomi kita masih dalam range sekitar 5%. Jadi relatif semua menilai perekonomian kita relatif aman dan solid. Airlangga menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk menjaga daya saing industri nasional, salah satunya berupa pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik yang saat ini tengah difinalisasi melalui peraturan Menteri Keuangan. Kemudian memberikan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG sebagai bahan baku industri petrokimia selama 6 bulan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, peluang atau ancaman. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI. Kemudian juga Bapak Ibrahim Aswabi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Salam sehat selalu. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ibrahim, apa kabar Pak? Baik, Pak Setio. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ibrahim, langsung saja kita review dari pergerakan nilai tukar rupiah sepekan kemarin, tekanan cukup kuat begitu sehingga membuat mata uang Garuda kembali lagi depresiasi nih di atas Rp18.000. Apa yang menjadi triggernya begitu Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi rupiah kemarin sempat melemah cukup tajam, bahkan di 114 poin. Itu adalah level pelemahan cukup luar biasa. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya konstelasi politik yang memanas kembali di Timur Tengah, terutama pasca Iran sedang bergabung ya istilahnya itu untuk memakamkan ya pemimpin Ayatollah Khamenei. Bersama dengan itu kemudian terjadi perang ya antara Iran dan Amerika ke wilayah-wilayah strategis, terutama adalah di pinggiran-pinggiran Strait Hormuz. Kemudian Iran pun juga melakukan penyerangan kembali. Nah, kemudian ada informasi bahwa nota kesepahaman antara Amerika dan Iran dibatalkan. Ya, Trump mengatakan seperti itu. Dari situlah akhirnya harga minyak naik, kemudian indeks dolar mengalami penguatan, berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga kita melihat bahwa pelemahan mata uang rupiah kemarin itu juga banyak ditopang oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah data neraca perdagangan, kemudian inflasi, ya, kemudian PMI manufaktur, cadangan devisa, kemudian yang terakhir adalah indeks keyakinan konsumen yang kita lihat semuanya ini mengalami satu permasalahan kecuali mungkin cadangan devisa. Cadangan devisa ini mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya pun juga hanya untuk kebutuhan 4,9 bulan. Ya, sedangkan pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings sendiri mengatakan bahwa sebuah negara ya yang mempunyai rating hutang triple B atau BBB itu minimal itu harus untuk memenuhi kuota 5 bulan. Nah, sehingga ini pun juga membuat satu sedikit permasalahan. Ya, apalagi berhubungan dengan pasar modal kita juga yang masih sedikit bermasalah. Ini yang membuat
rupiah kembali lagi mengalami pelemahan yang cukup signifikan walaupun Oke. di hari Jumat kemarin ditutup menguat ya karena ada data baik dari Bank Dunia ya maupun IMF yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ya itu masih tetap di 5% walaupun kondisi global sedang tidak baik-baik saja. Nah ini mungkin awal yang bagus ya, tetapi dalam perdagangan di pagi ini pun juga karena kondisi Selat Hormuz ditutup kembali ya oleh Iran, kemudian Iran pun juga melakukan penyerangan terhadap instalasi-instalasi militer Amerika yang ada di Timur Tengah, membuat apa? Membuat harga minyak mentah terjadi gap up, kemudian indeks dolar terjadi gap up, rupiah pun juga sudah melemah 56 poin. Nah ini cukup luar biasa, Mas Prasetyo. Oke, baik. Itu dia yang menjadi salah satu trigger ya yang membuat depresiasi rupiah kembali lagi terjadi. Nah dari sisi pelaku usaha khususnya Himki nih yang memang banyak melakukan eksportasi juga khususnya ke Amerika Serikat. Bagaimana Pak Abdul Sobur melihat dengan pergerakan Ya, nilai Mas tukar Pras, rupiah? kita nggak pernah menduga ya. Kemarin kita berharap eskalasinya menurun ya. Oke. Tapi tiba-tiba kemudian perang lagi. Dan ini lebih berbahaya. Tentu saja dampaknya pasti kemana-mana. Tapi kalau dari kami sebagai pelaku ekspor, ada dua ya kemungkinannya Mas Pras yang kami rasakan ini. Ini bisa menjadi berita baik bagi yang kebetulan di industri kami ekspornya memang mayoritas menggunakan bahan baku dengan kandungan lokal tinggi. Contohnya misalnya seperti barang-barang yang kami ekspor kan terdiri daripada 65% itu kayu, seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu mindi, kayu pinus, dan macam-macam kayu yang ada di sini. Ya, yang sebagian besar juga disuplai oleh perhutani. Kemudian rotan, macam-macam jenis rotan yang kami punya. Kemudian juga ada serat, ya serat seperti serat tabaka dan lain sebagainya ya. Yang notabene itu sebetulnya 85% kandungannya lokal. Oke. Jadi tentu saja di dalam konteks kenaikan dolar atas rupiah ada keuntungan yang diperoleh. Tapi kami mengatakan itu sebagai windfall ya, keuntungan sementara. Karena apa? Ikutannya yang lebih berbahaya nih Mas Pras. Oke. Yang itu yang jadi berita yang tidak menyenangkan tentu saja. Tiba-tiba logistiknya jadi naik, ya. Karena mungkin pihak-pihak logistik dengan asuransinya naikin itu karena resikonya bertambah. Kemudian bahan-bahan yang memang ada yang masih diimpor seperti coating, ya. Kemudian bahan-bahan yang seperti hardware ya, fitting, aksesoris, itu semuanya merangkak naik. Ya. Tapi overall sejauh ini kami melihat bahwa keuntungan masih bersifat sementara. Karena yang dipikirkan oleh kami sebagai pelaku usaha di bidang mebel dan kerajinan, sebetulnya bukan soal seberapa besar dolar itu harganya ya, tapi stabilisasi. Oke. Ya, itu yang lebih penting. Jadi Baik. bukan volatilitas tapi stabilisasi. Pada posisi itu baru kemungkinan kami akan membuat satu perencanaan yang komprehensif. Karena kalau dolarnya nggak stabil, itu pasti sulit. Kami akan banyak wait and see ya, karena buyer-buyer kami juga pasti pada posisi yang sama gitu ya. Kita nunggu situasi meredah deh. Akhirnya Oke. apa? Ada penurunan. Terus terang ya, di Januari sampai bulan ini berarti sudah semester 1 nih terjadi penurunan. Oke. Ekspor kami terjadi penurunan kurang lebih sekitar 8-10%. Itu berarti apa? Tekanan global masih dirasakan sangat kuat, memberikan dampak terhadap negara tujuan ekspor kami, terutama ke Amerika Serikat. Ya. Bahkan beberapa kunjungan kami batalkan sebetulnya, karena situasi dianggap belum kondusif. Demikian Mas Baik. Pras. Wow, itu dia update yang memang ini cukup dan mungkin perlu dicermati bersama begitu oleh pemerintah maupun pelaku usaha begitu dengan penurunan sampai dengan 10% untuk kinerja ekspor, meskipun kita tahu nilai tukar rupiah memang ada sisi positifnya kalau memang tadi bahan baku semua bisa kita dapatkan di dalam negeri sehingga pendapatan untuk negara juga sebenarnya akan sangat signifikan begitu ya, tidak ada lagi ataupun bahan-bahan yang harus diimpor sebagian besar dari luar negeri. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Abdul Sobur dan juga Pak Ibrahim, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati bagaimana dengan daya saing global negara ASEAN khususnya Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia perbandingan Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Singapura menempati posisi yang cukup tinggi begitu di level 100. Posisinya kita lihat dari Malaysia 81,91 poin, kemudian Thailand di 71,11 poin dari sisi nilai daya saing global begitu ya untuk negara-negara ASEAN. Sementara Vietnam 70,63 poin, Filipina 59,07 poin dan Indonesia di posisi 57,57 poin. Ini dia data dari IMD World Competitiveness Ranking di tahun 2026. Indonesia paling buncit di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita lihat dari laju pertumbuhan ekonomi kita. Ini juga yang sesuai dengan target dari pemerintah di kuartal 1 4,87% sampai dengan kuartal 1 2026 ini lonjakannya sudah menyentuh 5,61%. Ini yang membuat pemerintah masih optimis begitu ya, masih percaya diri menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi aman dan solid mengingat dari prediksi ataupun proyeksi IMF, OECD, World Bank begitu bahwa Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5%. Dan selanjutnya kita lihat dari indeks keyakinan konsumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini seperti apa? Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat indeks keyakinan konsumen itu memang berada di posisi yang warna biru. Kita lihat ini ya di 117,8 poin indeks keyakinan konsumen. Meskipun kecenderungan turun tapi sebenarnya ini masih berada di level optimis karena masih di atas level 100 untuk indeks keyakinan konsumen. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Abdul Soburan juga Bapak Ibrahim Aswaibi. Nah, mencermati dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Ibrahim, lantas sejauh mana sih kalau kita lihat dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat ini meskipun tadi ada plusnya kalau memang HIMKI menyatakan kalau produktivitas ini banyak dihasilkan di dalam negeri, bahan bakunya di dalam negeri. Nah, sebenarnya ini menjadi peluangkah atau jadi menjadi tantangan ataupun ancaman yang perlu kita waspadai selanjutnya begitu Pak Ibrahim? Iya, jadi gini, kalau mungkin kalau negara-negara Indonesia melakukan ekspor, ya kemudian barang-barangnya adalah di dalam negeri, mungkin ekspor akan mendapatkan keuntungan. Iya. Tadi sudah dikatakan bahwa biaya transportasi kemudian asuransi pasti akan mengalami kenaikan. Iya. Akibat apa? Akibat fluktuasi harga minyak, kemudian indeks dolar yang menguat dan pelemahan mata uang rupiah. Nah, bagi masyarakat di Indonesia sendiri dengan pelemahan mata uang rupiah ya ini pasti sangat berpengaruh sekali terhadap harga-harga. Ya, kita lihat bahwa masyarakat di bawah dengan harga rupiah sudah di atas 18.000, ini harga pun juga sudah mengalami kenaikan. Terutama adalah makanan siap saji yang kenaikannya hampir 20%. Ya, kemudian kita lihatin di pasar-pasar tradisional, ya itu pun juga sepi peminat karena apa? Naiknya harga-harga yang relatif lebih tinggi dan ini pun juga merugikan penjual juga. Karena apa? Pada saat harganya relatif lebih tinggi, ya masyarakat itu akan sedikit membelanjakan uangnya ya di pasar sehingga barang ini semakin banyak dan yang dirugikan itu adalah penjual. Nah, ini yang terjadi di lapangan ya. Jadi pelemahan mata uang rupiah kemungkinan besar masih akan terus berlanjut. Kalau seandainya memang benar terjadi penutupan Selat Hormuz, ya kemungkinan besar rupiah di 19.000 itu akan tercapai dalam bulan ini. Wow. Harus diingat bahwa permasalahan utama itu adalah Selat Hormuz. Pada saat Selat Hormuz dibuka, transportasi berjalan, terjadi oversupply minyak yang begitu besar. Harus diingat bahwa produksi itu adalah 103,7 juta barel per hari. Permintaan pasar itu sangat kecil, di bawah 100 juta barel. Nah, kita lihat bahwa pada saat terjadi pembukaan Selat Hormuz, harga minyak mentah itu turun, ya mendekati level di 65 dolar per barel. Bahkan di pasar gelap itu dijual itu di 10 dolar per barel. Terutama adalah minyak-minyak dari Angola. Artinya apa? Sebenarnya pada saat pembukaan Selat Hormuz ini sudah cukup bagus momentumnya. Bahkan harga gasolin di Amerika pun juga sudah sedikit mengalami penurunan. Ya, tetapi dengan adanya penutupan Selat Hormuz ini, ya ini pun juga akan berdampak terhadap apa? Terhadap inflasi lagi. Karena apa? Barang-barang terutama adalah di Amerika, kemudian di Indonesia pun juga akan naik dan ini dampaknya cukup luar biasa. Berarti Bank Sentral dalam pertemuan nanti ya di bulan
Agustus bisa saja akan membahas tentang masalah kenaikan suku bunga karena inflasi terus mengalami kenaikan akibat penutupan Selat Hormuz. Nah, ini yang harus berhati-hati ya bagi masyarakat, bagi pemerintah ya, agar bagaimana caranya rupiah ini kembali mengalami penguatan. Ini tugas utama dari Bank Indonesia. Bank Indonesia harus melakukan intervensi. Intervensi sudah dilakukan baik secara internasional, secara domestik, ya obligasi maupun di valuta asing. Tetapi ada kemungkinan besar dalam pertemuan di bulan ini ya, di bulan Juli, Bank Indonesia kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga lagi 25 basis poin. Karena ada target dari BI sendiri, kemungkinan besar ya di bulan Juli ini kemungkinan akan menaikkan, bukan di bulan Juli, sampai akhir tahun kemungkinan besar adalah 200 basis poin. Nah, kita sudah tahu 100 basis poin sudah diterapkan ya, kemungkinan besar tinggal 100 basis poin lagi, dan ini kemungkinan kalau seandainya rupiah terus mengalami pelemahan bahkan akan menuju di level 19.000, biasanya apa? Biasanya pemerintah, ya presiden, DPR ini langsung melakukan koordinasi ya dengan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia biasa menaikkan suku bunga bisa 25 basis poin atau 50 basis poin. Karena apa? Hanya cara itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melakukan apa? Melakukan intervensi di pasar. Itu, Mas. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim begitu, bahwa potensi dari rupiah ini kemungkinan masih akan mengalami tekanan lagi begitu seiring dengan kembali panasnya perang antara Iran, Amerika Serikat yang didukung oleh Israel. Nah, lantas Pak Abdul Sabur, Anda melihat bagaimana potensinya terhadap industri dalam negeri, khususnya memang tadi para eksportir kita begitu, mengingatkan ada beberapa negara tujuan yang akhirnya terdampak juga nih dengan adanya perang, apalagi Himki juga banyak mengekspornya ke wilayah Amerika Serikat, sementara nilai tukar rupiah berpotensi akan mengalami tekanan kembali nih Pak. Iya, jadi kalau kita lebih spesifik berbicara mengenai industri manufaktur, dan secara komprehensif kita melihat sebetulnya bukan persoalan di kurs ya, Mas Pras. Memang rumus yang paling cepat dalam konteks fiskal pasti BI naikin, tadi disampaikan oleh beliau. Tetapi kami justru di Himki melihatnya lebih dalam ya. Kalau Indonesia mau kuat, daya saingnya membaik, justru industri manufakturnya ini yang harus didukung secara total. Sehingga apa? Volumenya kita naik. Volume ekspor kita naik, tumbuh. Seperti kami misalnya ya, di Maple sendiri punya rencana untuk naikin di angka 6 miliar dolar. Berarti yang tadi disampaikan Mas Ros sekarang kurang lebih baru nyampe kurang lebih sekitar 1 miliar dolar, kan baru di 20% itu artinya kan Mas Ros, masih terlalu kecil. Dalam pengertian kami, kalau industri kita membaik, menguat, ekosistemnya diperbaiki, saya pernah menyampaikan di dalam beberapa forum ya bahwa negara kalau ingin mengambil satu keuntungan dalam bentuk pajak dari masyarakat, seperti kami, ibaratnya itu seperti pohon mangga. Mari kita tanam, kita rawat sama-sama dengan baik. Nanti buahnya kita sama-sama nikmati. Jadi artinya sekarang momentumnya pas banget nih, Mas Pras. Kalau pemerintah mau mendukung manufaktur seperti kami yang padat karya, jadi bukan soal berapa dolar dan lain sebagainya, harganya berapa, tapi ekosistem ini sebetulnya mampu menampung 2 juta lapangan kerja. Bayangin kalau kita naikin di 6 miliar dolar gitu ya, dari 3, sekian. Berarti kurang lebih sekitar 4 juta lapangan kerja yang terserap di sini. Itu pasti. Jadi concern kami di situ. Kita ingin pemerintah cepat ya membuat stabilisasi di kurs supaya kami mempunyai satu perencanaan yang lebih komprehensif dan langgeng. Bukan temporary, sekarang kan jadi temporary. Karena fluktuasi ini menghambat dari berbagai aspek. Kira-kira begitu. Baik, itu dia. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu? Mengingat rupiah masih akan mengalami tekanan, sementara ada wacana kalau memang sudah disampaikan begitu Pak Ibrahim, kalau memang ada potensi kenaikan dari suku bunga acuan ini sebagai langkah dari Bank Sentral ya untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Abdul Sabur dan juga Pak Ibrahim, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Kemudian juga ada Bapak Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang, dan juga komoditas. Nah, Pak Ibrahim, kalau memang Anda memproyeksikan begitu bahwa ya intervensi yang dilakukan Bank Sentral begitu nantinya akan kembali lagi menaikkan suku bunga acuan. Nah, ini menarik untuk dicermati seberapa besar nanti dampaknya terhadap industri nasional dengan suku bunga yang naik, kemudian dengan nilai tukar rupiah yang juga masih mengalami tekanan begitu, Pak. Ya. Halo Mas Pras, jadi gini Mas Pras, kenapa saya katakan Bank Indonesia ini harus menaikkan suku bunga kembali ya dalam pertemuan di bulan Juli ini ya, karena kita melihat banyak sekali data yang kemarin dirilis di awal bulan ini mengalami satu masalah, kayak seperti neraca perdagangan itu pun mengalami defisit ya di 1,61 miliar US dollar, yang di bulan April itu surplus 90 juta. Dolar Amerika. Kemudian inflasi pun juga mengalami kenaikan dari bulan Mei di 3,08 ya menjadi 3,34%. Kemudian yang paling parah itu adalah PMI manufaktur. Ya, dari bulan Mei itu di 50,1 ya menjadi 46,9. Ini kontraksinya cukup tajam. Ya, ini yang lagi saya amatin. Kemudian cadangan devisa walaupun kemarin mengalami kenaikan di bulan Juni di 145,6 ya miliar US dollar, yang sebelumnya di Mei di 144,9 miliar ya, tetapi yang tadi saya katakan bahwa itu hanya untuk kecukupan di 4,9 bulan. Sedangkan peringkat internasional ya itu mewajibkan semua negara yang mempunyai rating triple B, BBB itu wajib minimal itu adalah 50 bulan. 5 bulan, itu 5 bulan. Nah, apalagi yang tadi saya katakan bahwa indeks keyakinan konsumen ya ini pun juga mengalami penurunan di bulan Januari itu di 127. Kemudian mengalami penurunan menjadi 117,8. Ya, artinya apa? Penurunannya cukup tajam. Nah, sehingga ini akan berdampak terhadap apa? Terhadap perekonomian secara global, terutama dalam mata uang rupiah. Apalagi kita lihat tentang masalah MBG, Koperasi Merah Putih, yang itu kebocoran itu 46 triliun rupiah. Nah, sehingga apa? Sehingga data inilah yang membuat apa? Membuat rupiah terus mengalami pelemahan, sehingga apa? Sehingga Bank Indonesia sulit sekali melakukan intervensi di pasar internasional, kemudian pasar domestik, obligasi, dan valuta asing. Sehingga apa? Cara satu-satunya ini harus menaikkan suku bunga. Karena apa? Sudah tidak ada lagi daya upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini hanya menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini pasti akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga kredit. Suku bunga kredit akan berdampak terhadap suku bunga deposito. Misalnya saat ini suku bunga deposito itu sudah di atas 7%. Suku bunga obligasi sudah di atas 7,4%. Nah, berarti suku bunga kredit ya ini bisa naik 2 kali lipat. Sehingga apa? Ini akan membuat apa? Membuat perlambatan ekonomi, ya kemudian proyek-proyek semua berhenti. Ya karena apa? Karena suku bunga terlalu tinggi pun juga sangat berbahaya bagi pengusaha. Tetapi bagi Bank Indonesia untuk menstabilkan mata uang rupiah ini wajib dilakukan. Baik. Itu Mas Pras. Oke. Nah itu dia. Lantas kalau kita cermati dengan data-data yang sudah disampaikan, kemudian dengan analisis yang sudah diberikan oleh Pak Ibrahim, strategi dari pelaku usaha, khususnya HIMKI sendiri bagaimana untuk menyikapi sisa terakhir di tahun 2026 ini dengan fluktuasi nilai tukar rupiah, tekanan global yang masih terjadi juga nih, dan apalagi ditambah dengan pangsa pasar domestik sendiri nih Pak Abdul Sobur. Iya, kita nggak bisa mengendalikan global ya Mas Pras. Yang kita bisa kendalikan justru adalah di internal kita. Dalam konteks ini berarti regulasi-regulasi yang mendukung pertumbuhan industri. Tadi dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya, memang betul sekali itu. PMI manufaktur itu drop. Artinya apa? Daya tahan industri kita tidak sekuat yang kita bayangkan. Apalagi dibanding dengan Vietnam ya, atau China, atau bahkan Malaysia sekali. Di situ pemerintah justru punya ruang betul-betul ya pas untuk memberikan dukungan kepada kita. Misalnya ya, salah satu akses yang paling mungkin subsidi bunga murah agar kami mempunyai akses kepada pembiayaan murah. Itu bisa dilakukan. Karena apa? Kalau biaya bunga terlalu tinggi memang akan terjadi pelambatan. Selain tadi ya harga-harga naik dan sebagainya.
Ya, pendek kata kalau kita mau mengatakan secara umum, memang perbaikan daya saing itu kuncinya. Elemen-elemennya salah satunya kan bunga bank yang harus turun. Ya, kemudian subsidi yang langsung ke industri, misalnya apa? Pembelian peralatan atau teknologi tepat guna yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan. Dalam hal ini berarti kan ada produktivitas dan efisiensi yang dibangun. Oke. Kalau nggak seperti itu, kita makin terpuruk justru, ya. Karena kita lihat deindustrialisasinya kan sudah terus menurun sudah sejak lama sebetulnya. Kita harus extraordinary nih sekarang, Mas. Itu dia Ya. extraordinary yang perlu dilakukan. Berarti kebijakan ini juga harus saling kolaboratif begitu antara pemerintah, Ya, kalau pelaku perlu usaha. belajar aja ke Vietnam nggak apa-apa, nggak usah malu kita. Mana mereka membangun industrinya begitu Iya, signifikan, ramping gitu ya. Padahal mereka kan nggak punya bahan dan penduduk sebanyak kita, tapi mereka tangguh di situ. Dia juga belajar dari China. Kenapa nggak? Dalam hal efisiensi kita mesti belajar sama mereka ya. Kuncinya di ekosistemnya dibangun, harus kondusif. Logistiknya semua. Logistik kita kan mahal sekali. Oke. Ya. Angkut barang dari satu tempat ke tempat lain kan mahal sekali. Listrik pun kita kan mahal sekali. Itu contoh-contoh konkret kalau kita mau membangun pertumbuhan itu diperbaiki. Baik. Ya. Oke. Itu pemerintah justru di situ. Ya, bukan BI. BI kan misalnya di fiskal aja tuh, di mana naikin suku bunga misalnya. Iya. Dan lain sebagainya. Baik, berarti memang bauran lagi kebijakan fiskal moneter ini harus saling berpadu begitu ya untuk menjaga perekonomian kita begitu dari tekanan global tadi yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Kemudian nanti ada misalnya wacana ataupun proyeksi yang sudah disampaikan Pak Ibrahim terkait dengan kenaikan suku bunga acuan. Ini perlu segera diantisipasi tentunya oleh dunia usaha juga ke depannya. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Pak Abdul Sobur atas informasi, Terima kasih, update dan juga insight yang Mas sudah Pras, diberikan. Pak Ibrahim. Selamat melanjutkan. Terima kasih, Pak. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, Dana Moneter Internasional mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada tahun 2026 ini. Pertumbuhan Indonesia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang tumbuh 1,9%, kemudian Filipina 3,9%. Namun demikian, angkanya berada di bawah Vietnam yang diproyeksikan tumbuh 7,5% dan India 6,4%. Dana Moneter Internasional atau IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026. Laporan World Economic Outlook Update Global Economy in Cross-Current of War and Technology yang terbit pada Juli 2026 juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada 2027 mendatang. Proyeksi tersebut juga tidak berubah dari laporan sebelumnya, di mana proyeksi itu menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. IMF memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 3% pada 2026 dan 3,4% pada 2027. Secara regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Thailand yang tumbuh 1,9% dan Filipina 3,9%. Namun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih berada di bawah Vietnam yang diproyeksikan tumbuh 7,5% dan India sebesar 6,4% di 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menguji target pertumbuhan ekonomi 2026 pemerintah versus lembaga global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian ada Mas Gusti Raganata, peneliti ekonomi politik Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Sehat Mas, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Mas Gusti, apa kabar Mas? Baik Mas, Baik. kabar. Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke Selius terlebih dahulu terkait dengan 3 lembaga ekonomi global ini yang kompak memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini memang ada di bawah target APBN kita 5,4%. Nah, yakni ada World Bank 5%, IMF 5%, OECD 4,7%. Menurut Anda, apa yang mendasari ketiga lembaga ini masih memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita yang ya sebenarnya tidak jauh berbeda lah dengan target pemerintah begitu? Ya, dari kami sendiri sebenarnya kami juga membuat sebuah proyeksi ya bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kuartal 3 dan 4 itu mungkin akan mirip dengan 3 lembaga tersebut. Oke. Karena kami melihat bahwa pertumbuhan di Q1 kemarin sebenarnya ada anomali sudah 5,61% yang saya akan sampaikan di event sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, ini saya melihat apa yang dibuat proyeksi oleh 3 lembaga negara ini jauh lebih realistis ya ketimbang apa yang dibuat oleh pemerintah di 5,4. Kenapa? Karena satu,
kita tahu bagaimana kondisi makroekonomi dunia saat ini, satu, dan ada tekanan terhadap rupiah terutama. Kedua, kita melihat bagaimana proses disiplin fiskal APBN kita yang mungkin akan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Kalau misalkan di Q1 Q2 kemarin kita didorong oleh konsumsi di masa-masa lebaran ya, kita tahu di Q1. Nah di Q3 Q4 ini maka akan ada proyeksi yang mungkin akan sangat sulit untuk mencapai 5,6 lagi atau 5,4. Makanya saya kira tiga lembaga internasional ini menurut saya sangat realistis dan hampir serupa dengan apa yang kami proyeksikan. Gitu. Oke, itu dia ya, berarti masih sama ya dengan tiga lembaga global tadi yang sudah memprediksikan kita di kisaran 5%. Nah dari pelaku usaha Apindo bagaimana begitu kalau kita mereview selama ini begitu dari sisi pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas dunia industri kita begitu, Pak Danang? Ya, kalau kita lihat sih ya wajar aja kalau lembaga internasional memberikan proyeksi seperti itu ya. Saya kira berbeda dengan kita punya proyeksi, saya kira biasa aja. Di tahun yang lalu juga begitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu resah dengan situasi ini. Tapi ini harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah kita untuk melihat bagaimana perbedaan itu bisa terjadi gitu ya. Lumayan loh antara 5 sampai ke 5,4% itu lumayan besar. Artinya ada gap yang harus kita pikirkan mengapa internasional melihat Indonesia tidak akan tumbuh lebih dari 5%. Sementara tahun atau semester kemarin kita juga sudah di atas 5, berapa ya kemarin ya? Udah di atas 5% kan? Ya memang klaim-klaim terkait dengan pertumbuhan sekian persen ini memang berbeda-beda gitu cara melihatnya saya kira ya. Dan tetapi kita harus sadar diri juga bahwa PDB kita kan tumbuh lebih didasarkan pada produk-produk konsumsi atau konsumsi rumah tangga atau produk-produk yang berangkat dari barang-barang komoditas. Jadi bukan berangkat dari barang-barang hasil manufacture. Dan kemudian ini yang berbahaya buat situasi faktual di masa depan gitu. Karena gini, kalau itu masih kita pelihara, sektor-sektor pertumbuhan ekonomi kita masih berangkat dari produk-produk komoditas yang sekedar gali atau tanam, kirim tanpa melibatkan manufacture yang lebih dalam lagi, artinya pertumbuhan ekonomi ini menjadi agak semu gitu. Karena multiplier efeknya rendah. Kenapa multiplier efeknya rendah? Karena ketenaga kerjaan atau sektor perburuhan yang diserap di dalam industri komoditas atau barang-barang yang relatif sudah tersedia di alam itu tidak banyak merekrut tenaga kerja. Beda jauh dengan sektor manufacture. Maka yang menjadi orientasi penting saat ini adalah menggerakkan sektor manufaktur kita untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Bukan sekedar prosentase itu yang menjadi fokus utama. Jadi poin besarnya adalah bagaimana menggeser pertumbuhan ekonomi kita berangkat dari manufacture, jangan dari sektor konsumsi ataupun barang-barang komoditas. Itu Mas. Oke, itu dia yang perlu ditegaskan begitu bahwa memang multiplier effect yang diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti harusnya terkorelasi juga dengan aktivitas geliat industrinya sendiri dan serapan tenaga kerja begitu ya di masyarakat sendiri. Nah, Mas Gusti, lantas bagaimana kalau Anda melihat ya dengan proyeksi tadi, kemudian dengan tantangan yang tadi masih dihadapi oleh pelaku usaha sampai dengan saat ini juga ini, Mas Gusti? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dana ya mengenai pertumbuhan sekarang ini anomali gitu ya. Pertumbuhan kelihatan tinggi, tapi sebenarnya di dalam sektor ini terjadi diskoneksi gitu. Kenapa bisa ada pertumbuhan tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah, angka PHK terus meninggi gitu ya, makanya sampai ada satgas PHK dan sebagainya. Dan menurut saya ini sebuah anomali, kenapa bisa seperti itu gitu. Dari mana hitungannya? Nah, saya justru mempertanyakan kredibilitas angka-angka dari yang dikeluarkan pemerintah akibat diskoneksinya angka-angka tersebut. Nah, dari pemerintah kan menyampaikan bahwa angka tersebut tinggi karena adanya konsumsi dari MBG dan sebagainya. Tapi kan kita tahu di semester berikutnya atau di kuartal berikutnya anggaran untuk MBG ini kan akan dipotong hampir setengahnya sampai 1,7 triliun. Nah, menurut saya ini artinya di mana konsumsi akan digunakan, apakah akan stimulus lanjutan atau seperti apa? Nah, kita turut menunggu sebenarnya stimulus seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Karena kan sejauh ini stimulus dikeluarkan baru dari sektor transportasi
dan juga untuk pajak ya beberapa itu untuk sektor liburan saat ini karena memang musim-musim liburan. Nah, tapi bagaimana nih dimasuki kuartal ketiga dan keempat? Padahal kita juga pengen pertumbuhan yang sifatnya inklusif atau sangat berkualitas seperti yang sampai Pak Danang tadi dari sektor pengusaha. Saya kira sangat menunggu insentif seperti apa yang dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga pemerintah tidak selalu bergantung kepada yang namanya bansos seperti itu. Nah, Mas Gusti, kalau kita bicara mengenai insentif yang digelontorkan oleh pemerintah semester kedua sudah diumumkan begitu kan, ada juga pembebasan biaya masuk bahan baku yang berhubungan dengan industri plastik di sana, kemudian ada juga petrochemical, LPG begitu juga yang ada pengurangan lah biaya masuknya. Anda melihat bagaimana? Apakah langkah-langkah ini masih perlu kita kuatkan lagi begitu, entah kebijakan atau insentif yang diberikan, atau memang selama ini masih belum pas gitu loh takarannya misalnya? Ya, sejauh ini saya lihat insentif yang diberikan kan baru kepada sektor-sektor industri yang industri dasar ya sebagai kayak misalkan dengan antara kemarin juga beberapa masuk ke dalam investasi ke dalam industri-industri yang sifatnya dasar gitu ya. Nah, kedepannya itu juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan itu para pengusaha dalam negeri atau industri bagaimana menciptakan sebuah stimulus yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan realita yang ada di lapangan. Saya kira kemarin ada beberapa, sebenarnya bukan stimulus ya, lebih kepada paracetamol ya, obat untuk mengurangi dampak PHK. Nah ini menarik, dampak PHK tapi dikasih misalkan insentif jangan sampai pindah industrinya ke Vietnam atau ke Thailand dan sebagainya. Tapi kan itu hanya paracetamol, obat sementara. Sedangkan yang benar-benar dibutuhkan pengusaha saya kira adalah yang sifatnya benar-benar menyentuh. Misalkan insentif perpajakan. Dan saya kira rakyat juga menunggu misalkan insentif, misalkan pajak-pajak yang misalkan potongan-potongan PPh dan sebagainya, JHT yang kemarin sempat isu tenaga kerjaan. Menurut saya harus dijaga juga kepercayaan masyarakat itu juga dengan disiplin fiskal. Jangan sampai kita melakukan pemborosan yang sifatnya menimbulkan sentimen negatif dari pasar. Dan ini berakibat kepada tidak hanya pada industri real, tapi juga pada industri keuangan, pasar, dan sebagainya. Kita tahu IHSG kita terus naik turun, fluktuatif, tapi cenderung trennya menurun. Nilai tukar rupiah kita terus-terusan ditekan. Nah, bagaimana jika misalnya perusahaan multinasional di Indonesia yang menargetkan tenaga kerjanya dengan Singapura dolar atau US dollar dengan target yang seperti ini, nilai rupiah yang seperti ini kan pasti akan semakin tertekan gitu. Di Indonesianya positif hijau, tapi ketika dikonvert ke dalam nilai USD dan USD di target itu jadi negatif. Nah, ini menjadi sebuah presiden buruk darah Indonesia pasar sedang tidak baik-baik saja. Nah strategi dari pelaku usaha sendiri, Apindo mungkin dan seluruh anggota begitu untuk menyikapi tadi ada beberapa tekanan dari global, perang yang kembali lagi berkecamuk begitu ya di Timur Tengah, Iran, Amerika Serikat, Israel, kemudian juga Rusia, Ukraina begitu, dan ini sejauh mana sih dengan nanti tekanannya terhadap dunia usaha di Indonesia? Rupiah sudah di atas 18.000, kemudian apakah tren suku bunga acuan yang cukup tinggi ini juga masih bisa ditahan begitu Pak? Silakan. Ya, kalau dunia usaha pasti melihat situasi ini dengan sikap yang sama ya, sikap yang bosenin kalau kita bilang sangat membosankannya itu sikapnya adalah wait and see gitu. Sebenarnya gini, kalau lihat dari international tension ya kita sudah paham lah, nggak mungkin akan terjadi perdamaian sangat cepat antara Amerika dengan Iran, tidak mungkin. Kemarin pun kami lihat itu rencana penandatanganan ceasefire itu juga akan basa-basi aja, persis seperti yang kami prediksi. Tapi masalahnya justru bukan dari luar negeri. Tekanan kepada dalam negeri kita itu jauh lebih diwarnai oleh policy making yang kita produksi sendiri, oleh pemerintah produksi sendiri. Contoh ya, peer kita ya, negara-negara lain di kawasan ASEAN, walaupun situasi globalnya sama persis seperti yang sedang dihadapi oleh Indonesia, mereka tumbuh maju kok. Vietnam misalnya, tumbuh sangat cepat dengan 8, sekian persen, dengan situasi yang sama gitu. Filipina, Malaysia, mereka juga masih tumbuh gitu. Tetapi Indonesia tumbuhnya agak lebih lambat, akselerasinya lebih pelan. Artinya apa? Yang harus kita lihat adalah internal di dalam domestik kita sendiri. Apa yang sedang terjadi sehingga kita tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan dan memastikan kualitas pertumbuhan itu sesuai dengan yang kita targetkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pekerja kita. Kita yang harus melihat, mengevaluasi dalam diri kita sendiri. Kita paham betul bagaimana pelemahan rupiah kita
tidak mungkin bisa kita atasi dalam waktu cepat. Tetapi kami juga yakin BI tidak mungkin melakukan intervensi lebih banyak lagi. Duitnya seberapa nggak Iya, akan mampu betul. gitu ya kan. 18.000 lagi sekarang dan akan menuju ke 18.500 gitu. Mengerikan untuk dunia usaha. Oke. Nah ini yang harus menjadi poin penting karena kami selalu mengingatkan walaupun situasi pelemahan kurs rupiah ini akan sangat fluktuatif, tetapi jangan tergesa-gesa atau jangan terlalu lama mematok suku bunga tinggi. Saat ini sudah 5,75%. Lo mau mendorong investasi tumbuh seperti apa kalau suku bunganya sangat tinggi seperti itu? Dunia usaha dalam rangka ekspansi operasional atau mencari kredit operasional juga akan mengalami kekhawatiran yang sangat tinggi kalau suku bunga acuannya sudah 5,75. Nah, ini yang harus dibenahi gitu. Nah, bagaimana membenahinya? Nah, kami mohon pemerintah untuk melihatnya secara lebih detail lagi. Di mana sih program-program atau keberadaan APBN kita dalam rangka mendukung Ya, infrastruktur ekonomi kita atau infrastruktur investasi kita secara lebih baik. Dunia usaha itu tidak membutuhkan insentif fiskal yang terlalu banyak. Dunia usaha membutuhkan insentif dalam bentuk kebijakan yang lebih pasti. Jangan mudah-mudah berubah dan jangan tebang pilih. Ini yang menjadi kita seluruhnya menjadi khawatir. Contoh ya, perlakuan negara atau pemerintah terhadap investasi sel misalnya pom bensin SPBU sel misalnya. Udah lebih 1 tahun dibiarin seperti itu. Apa yang terjadi? Tidak ada kejelasan dan banyak sekali sektor-sektor lain di dalam investasi di Republik kita yang menimbulkan gelombang kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum terhadap investasi di Indonesia. Ini yang harus dibenahi dulu. Tidak usah berpikir tentang insentif fiskal, oke, tetapi oke. suku bunga penting, kemudian kurs dolar penting untuk dijaga. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum, jangan mudah berubah peraturan-peraturan. Ini dalam 1 tahun pemerintah mengubah begitu banyak peraturan, melahirkan begitu banyak program prioritas yang tidak ada multiplier efeknya pada dunia industri atau Baik, manufaktur kita. Ini move yang oke. berbahaya saya kira. Baik, Pak Danang, itu dia yang perlu kita cermati bersama. Lantas seperti apa sih kalau kita bicara mengenai kebijakan yang komprehensif begitu, kalau memang bauran kebijakan fiskal moneter ini masih bisa menjadi game changer pertumbuhan ekonomi kita begitu. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan sampaikan data terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari beberapa lembaga internasional, ada IMF, kemudian World Bank, OECD, target sebelumnya 5%, target terbarunya masih sama 5%. Dari World Bank sendiri ada kenaikan dari 4,7 menjadi 5%, kemudian OECD dari 4,8 sedikit turun menjadi ke 4,7%. Itu dia, kemudian selanjutnya kita akan cermati data dari sisi realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat seperti apa presentasinya. Ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 kemarin. Ya memang dalam beberapa tahun terakhir kita masih bisa tumbuh di atas 5%-an ya. Terakhir 2025 adalah 5,11%. Sementara tahun 2020 kita tahu ada Covid, ya kita harus mengalami tekanan cukup dalam minus 2,07%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang dan juga Mas Gusti Renata. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini Mas Gusti menarik kalau misalnya pelaku usaha tadi Apindo melihat butuh konsistensi kebijakan, kemudian bahwa bauran kebijakan fiskal moneter ini apakah masih bisa menjadi game changer dan seberapa kuat sebenarnya kekuatan fiskal kita dibandingkan mungkin kita harus membuat suatu kebijakan yang konsisten tapi benar-benar ini penerapannya dirasakan dan dijagain langsung juga ini. Silakan. Ya, saya melihat apa yang disampaikan Pak Danang yang sebelumnya itu saya kira setuju ya bahwa kredibilitas fiskal ini jadi satu hal penting dan juga bagaimana konsistensi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kita dari awal konsisten dari serius bahwa tidak perlu pemerintah ini menghabiskan sesuatu kebijakan yang sifat dan nilainya itu tidak benar dirasakan oleh sektor real. Seperti MBG, populasi merah putih saya sebut aja langsung ya. Dua itu saya kira nggak ada dampaknya langsung pada sektor real. Bahkan populasi merah putih saya kira ketika mereka melakukan impor langsung pengadaan itu malah mengambil impor bukan dari produksi dalam negeri, malah ngambil dari luar negeri. Ini kan artinya adalah sebuah kesalahan di mana harusnya pemerintah memfokuskan dan serius kepada industri-industri yang fokus yang dibikin di dalam negeri gitu sehingga apa ada multiplier effect-nya.
baik itu kepada industri dan kedua kepada tenaga kerjaan. Dan akhirnya kita bisa rasakan sekarang di Q2, Q3 ini kan banyak gelombang-gelombang PHK dan sebagainya. Akhirnya pemerintah punya sedikit sekali ruang fiskal untuk dapat memberikan sebuah kebijakan yang benar-benar terarah. Makanya tidak perlu pemerintah itu perlu benar-benar serius dalam artian melihat lagi sekarang mencermati di mana mereka bisa mengalokasikan anggaran yang tersisa sekarang ini untuk benar-benar memberikan dampak yang benar-benar harus berdampak langsung terhadap pertama daya beli, kedua ketahanan pangan, ketiga juga bagaimana menjaga agar tidak terjadi PHK. Karena saya lihat kebijakan Pak Prabowo ini kan lumayan populis ya. Dia populis itu bagaimana dia menyenangkan rakyat banyak gitu. Tapi kan itu juga tidak bisa pemerintah itu bisa melakukan kebijakan sifatnya populis terus-terusan karena itu akan menyedot anggaran fiskal kita gitu. Disiplin fiskal ini menjadi kunci sekarang. Bagaimana kepercayaan investasi perlu ditumbuhkan lagi. Mau sampai kapan kita bergantung pada investor dalam negeri seperti ini gitu ya. Kan pasti ada perbatasannya dan kita lihat ada beberapa crowding out yang terjadi dari pasar modal dalam 3 sampai 6 bulan terakhir ini dan bagaimana rating kita terus diturunkan di dalam investasi gitu ya, terutama di saham dan sebagainya. Dan pemerintah itu harus mengembalikan kepercayaan itu dan kepercayaan itulah yang paling sulit dan tidak bisa dalam jangka pendek. Nah makanya dari sekarang itu harus mulai dibangun sebuah integritas untuk membangun bagaimana kredibilitas fiskal yang benar-benar mumpuni. Sehingga pertama, meningkatkan kepercayaan diri investor untuk kembali kepada Indonesia. Kedua, memastikan bahwa industri itu terus bekerja. Ketiga, memastikan tidak ada PHK. Keempat, ketahanan bagi masyarakat menghadapi krisis yang ada dihadapin ya dari sisi makro ataupun mikroekonomi dan sebagainya. Lagi kita melihat dari sisi global kan kita lihat masih banyak perang ini masih akan terus berlangsung. Akibatnya tekanan terhadap rupiah meningkat dan biaya bahan bakar makin tinggi dan artinya masyarakat akan terus menerima tekanan-tekanan ekonomi ke depannya. Baik, Mas Gustin. Pak Danang, lantas kalau kita bicara mengenai peran dan posisi Apindo begitu, bagaimana upaya-upaya ini bisa terkomunikasikan begitu dengan pemerintah? Apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana juga nanti langkah ke depan untuk bisa menjaga bersama-sama begitu konsistensi lagi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi kita begitu, Pak? Ya tentu saja kita mendukunglah program-program pemerintah yang sifatnya itu lebih pada grassroots ya kita dukung lah. Tapi kita selalu kritis pada tata kelolanya yang masih tidak profesional gitu. Intinya begitu saja. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari skala makro, kami kan berpikir terkait dengan industri manufacture itu. Jadi ini yang harus menjadi atensi pemerintah juga karena kita juga meskipun cukup sering diundang pemerintah untuk membahas terkait dengan situasi terkini, tetapi daya dengar atau daya serap teman-teman di birokrasi kita untuk mendengar atau mengadopsi usulan-usulan kita, saya kira masih bebal aja, masih kurang mau mendengar atau kurang mau menyikapi sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tentu saja ini menjadi satu perhatian yang tentu nanti ke depan pasti akan berubah. Karena apapun yang terjadi, dunia usaha akan mendukung pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Karena kalau pemerintah tidak beres, kami juga yang kena kan begitu. Dunia tenaga kerja kita juga yang kena. Nah ini yang harus sering kita sampaikan Mas. Kita sering kritik kenapa PMI manufaktur kita merendah sampai sekarang berapa Mas Pram ya? 4,6 ya? 46 ya? Sekitar itu ya. 46 betul Pak. Ya. Dengan merendah seperti itu kan artinya alarm sinyal bahaya sudah harus dibunyikan di seluruh kementerian gitu. Kemudian kalau kita mencanangkan target pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada proyeksi yang lazim, maka kami bertanya-tanya bagaimana Anda akan mencapainya gitu. Karena bagi dunia bisnis yang kita bisa lihat adalah data yang lebih banyak berbicara daripada asumsi-asumsi proyektif gitu. Nah, yang kita harapkan ke depan adalah pemerintah benar-benar mau mendengarkan, mau dialog dengan dunia usaha secara lebih terbuka dan secara lebih konsisten untuk menunjukkan perbaikan-perbaikan di iklim investasi untuk menumbuhkan manufaktur kita. Tanpa itu saya yakin pemerintah akan terlena dengan kesibukannya program-program yang populis. Tetapi program-program yang sifatnya lebih basic ekonomi growth itu tidak dilakukan. Nah ini yang kami khawatir. Kami juga khawatir ini Mas yang perlu harus kita lihat. Statement-statement para pejabat sekelas menteri kita itu menimbulkan kekhawatiran yang cukup
berbahaya juga ya. Contoh, ada nggak usah pakai contoh lah. Oke. Jadi ini yang harus dilihat bahwa apa namanya bauran dari seluruh kekhawatiran yang ada itu justru ditimbulkan oleh internal pemerintah sendiri. Nah, kami pingin ya ke depan ya kalau pemerintah itu mau membangkitkan iklim investasi dan menumbuhkan ekonomi yang berangkat dari porsi manufaktur secara lebih besar, maka ajaklah dunia manufaktur, ajaklah dunia industri sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak. Ingat saat ini kontribusi manufaktur pada PDB kita semakin turun. Bahkan saat ini di angka sekitar 15 atau 16% dari capaian lama yang 18 sampai 19%. Kita sudah slightly down. Dan kalau ini terus-menerus tidak mendapatkan atensi, maka kontribusi manufaktur pada PDB akan semakin merendah dan serapan tenaga kerja semakin merendah, pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik. Oke, itu dia pandangan yang perlu dicermati bersama, begitu kolaborasi lagi-lagi saling bahu-bahu, kemudian saling bergandengan tangan begitu antara pemerintah, dunia usaha dan juga mungkin ekonom untuk memberikan sumbangsi saran dan juga pemikiran-pemikiran mereka untuk bisa menjaga ekonomi kita bisa sesuai target baik dari sisi pemerintah, bahkan bisa di atas juga dengan proyeksi-proyeksi lembaga internasional yang sudah disampaikan tadi bisa tumbuh di atas 5%, bahkan bisa menyentuh 6% sesuai dengan target pemerintah di tahun 2026 ini. Baik, Pak Danang, kemudian Mas Gusti, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Danang, Mas Gusti, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.